Halo, nama saya Juwan Chandra Putra. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Dalam video ini saya akan menyampaikan manfaat dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Selamat menonton. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memburuk. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Kasus harian COVID-19 di Indonesia masih terus tinggi. Pertanggal 9 Juli 2021, ada sekitar 38.000 kasus baru yang dilaporkan oleh pemerintah. Dengan tambahan sekitar 38.000 kasus baru, total ada 2,4 juta kasus COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah penyakit dari penyakit tertentu tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Ada beberapa jenis vaksin untuk COVID-19, yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Efek samping pada tiap orang akan berbeda, tetapi pada dasarnya semua telah diuji dan aman. Selanjutnya adalah manfaat jika melakukan vaksinasi COVID-19, yaitu untuk mencegah terkena gejala COVID-19 berat. Vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19, tapi vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular oleh COVID-19. Manfaat lainnya adalah vaksin bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara membentuk kekebalan terhadap virus COVID-19 dalam tubuh. Selanjutnya, untuk melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok. Berikutnya adalah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi dalam jangka panjang berguna untuk mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini juga untuk meredakan penyakit COVID-19 akibat virus corona. Lalu yang terakhir adalah untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Efek samping merupakan tanda normal bahwa tubuh sedang berproses membangun sistem imun. Efek samping ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi akan hilang dalam beberapa hari. Efek samping yang umum dirasakan di lengan bagian suntikan berupa rasa sakit, pegal, dan dapat terjadi pembengkakan. Sedangkan efek samping lainnya yang dirasakan di seluruh atau bagian tubuh lainnya berupa demam, batuk, kelelahan, dan sakit kepala yang dapat menyerang ke sebagian orang. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi, sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah mendapat vaksin COVID-19. Setelah mendapatkan vaksin COVID-19, sebaiknya tetap di lokasi selama 15-30 menit. Hal ini bertujuan untuk mengobservasi kemungkinan adanya reaksi alergi atau efek samping lainnya. Jika terjadi efek samping setelah vaksinasi, maka akan lebih mudah untuk ditangani oleh tenaga medis yang ada di tempat. Setelah itu, tetap perhatikan diri sendiri karena ada kemungkinan akan merasakan beberapa efek samping. Efek samping yang mungkin dirasakan bisa berbeda-beda setiap orang. Efek samping ini normal dirasakan karena tandanya imun tubuh sedang merespon materi genetik virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Efek samping yang muncul akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-3 hari. Walaupun sudah divaksin, kita tetap harus melanjutkan protokol kesehatan. Karena sudah divaksin bukan berarti kita kebal terhadap COVID-19. Namun,
Antibodi di tubuh kita akan siap jika menghadapi virus COVID-19. Antibodi baru akan terbentuk 2 minggu setelah menerima vaksin. Oleh karena itu, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kita harus tetap menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan hindari keluar rumah jika tidak benar-benar diperlukan. Jadi, jangan takut divaksin ya. Tidak mau divaksin berarti dua hal. Tidak peduli terhadap diri sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang tidak divaksin berpeluang menjadi inang untuk menjadi varian baru virus corona. Bagaimana bisa? Satu-satunya sumber varian baru virus corona adalah tubuh manusia yang terinfeksi COVID-19. Profesor dari Vanderbilt University Medical Center, Dr. William Schaffner, mengatakan orang yang tidak divaksinasi adalah pabrik varian baru yang potensial. Semua jenis virus memang bermutasi. Meskipun virus corona tidak terlalu rentan terhadap mutasi, virus corona tetap berubah dan berevolusi. Skema mutasi virus bisa dibilang seperti ini. Seseorang yang terkena virus corona telah menjadi inang untuk virus tersebut. Kemudian virus tersebut bermutasi dan berkembang biak di dalamnya. Virus dengan keunggulan dan mengungguli virus lain akan menjadi virus yang menginfeksi seseorang. Jika orang yang terinfeksi itu menularkan virus ke orang lain, mereka akan menularkan versi mutannya. Nah, di dalam tubuh baru, jika versi mutan ini cukup berhasil, selanjutnya akan menjadi varian baru. Seperti virus corona varian Delta yang mendominasi saat ini. Tetapi untuk mencapai hasil mutasi yang maksimal ini, kejadian ini harus terus terulang. Artinya, orang yang tidak divaksinasi memberikan peluang tersebut. Virus corona yang berhasil bermutasi adalah virus yang membuat perubahan acak dan tidak terlihat oleh sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang ada saat ini mampu melindungi dengan baik terhadap semua varian meskipun hal ini bisa berubah setiap saat. Kesimpulannya, orang yang tidak divaksinasi tidak hanya memungkinkan virus menular, namun juga bermutasi. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Terima kasih.